Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zen di channel The King of Programmer. Di video kali ini kita telah masuk ke dalam seri ke-9 tentang HTML, yaitu kita akan belajar tentang form ya. Tentang form yaitu cara membuat form di website menggunakan HTML. Ya, di sini ada beberapa materi tentang form yang bakal gua jelasin ya. Yang pertama itu ada form field text ya. Yang kedua, kita akan ngebahas form field password. Kemudian yang ketiga kita akan ngebahas form checkbox. Kemudian yang keempat kita akan ngebahas form radio button. Yang kelima kita akan ngebahas form select drop down. Yang keenam kita akan ngebahas tentang text area. Yang ketujuh kita akan ngebahas tentang file upload ya, tentang form file upload. Yang ke-8 atau yang terakhir kita akan ngebahas tentang form button ya, cara membuat button atau button control lah kalau mau dibilang. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Teman-temanku semua, buat sahabat-sahabatku semua, buat kawan-kawanku semua, buat sanak saudaraku semua ya yang telah nonton video ini atau yang sedang nonton video ini, kalian bisa aja langsung gabung ke dalam grup Telegram gua yang linknya gua taruh ke dalam deskripsi ya. Di sini kalian bisa melakukan sharing materi ataupun kalian bisa bertanya-tanya ke dalam grup ini ya. Dan juga kalian itu nggak bakal ketinggalan video-video terbaru di channel gua. Jadi seperti itu ya. Makanya kalian itu gabung aja cuy langsung ke dalam grup Telegram ini. Kalian bisa sharing-sharing informasi, kalian bisa sharing-sharing materi ke dalam grup ini, ataupun kalian itu bisa bertanya-tanya juga ya jika kalian itu nggak tahu atau belum tahu tentang beberapa pemrograman ataupun kurang update informasi tentang dunia IT. Makanya itu langsung gabung aja cuy ke dalam grup Telegram ini, linknya ada di deskripsi. Langsung aja kalian klik dan langsung aja gabung ke dalam grup ini. Karena apa? Karena kita di sini bisa saling mengenal satu sama lain, dan gua juga ada di dalam grup Telegram ini pastinya ya. Oke, makanya langsung gabung aja cuy ke dalam grup ini. Karena di sini tempatnya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi dan materi-materi terupdate tentang seputar dunia programming. Langsung aja gas gabung ke dalam grup Telegram kita. Oke. Oke, langsung aja di sini kita buka text editor milik kita ya. Selanjutnya di sini gua akan ngelis terlebih dahulu materi-materi yang akan dipelajari ya, supaya nanti kagak lupa lagi ya. Kurang lebih ada 8 soalnya. Banyak banget materi tentang form ini cuy. Jadi yang pertama di sini gua pengen ngebahas tentang field text ya. Yang kedua, field password. Yang ketiga, kita akan ngebahas tentang apa nih? Checkbox ya, checkbox. Yang keempat, kita akan ngebahas tentang radio button. Kelima, kita akan ngebahas tentang text area. Kemudian keenam, kita akan ngebahas tentang file upload. Ketujuh, kita akan ngebahas tentang apa nih? Button control. Kemudian yang ke-8, kita akan ngebahas tentang drop down menu select. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita klik aja di bagian folder HTML ini yang ada di Sublime Text. Kemudian kita klik new file. Selanjutnya kita simpan dulu ya. Kita klik file yang ada di pojok kiri atas. Kemudian kita klik save. Selanjutnya kita masukin dah tuh nama file yang akan kita gunakan, yaitu form.html ya. Oke, setelah itu kita klik save. Oke, setelah itu kita langsung ketikkan aja HTML ya, HTML. Kemudian kita pencet tab, maka langsung membuat tag-tag sederhana HTML yang paling dasar ini ya. Selanjutnya title-nya kita masukin ya, form aja kita masukinnya title-nya. Kemudian di sini gua pengen ngejelasin yang pertama itu field text. Gimana cara bikin field text ya? Terlebih dahulu gua pengen perkenalkan dulu di sini form itu menggunakan tag form ya.
form itu menggunakan tag form. Oke. Selanjutnya kita di sini bikin lagi ya, di atasnya tag form ini kita akan bikin judulnya dulu. Judulnya kita akan bahas tentang field text dulu ya, field text. Oke ya. Selanjutnya di dalam tag form ini kita akan bikin field textnya ya, akan bikin field textnya menggunakan tag input. Oke, kemudian tipe daripada ini field text adalah teks doang ya. Kita akan bikin kotak untuk memasukkan sebuah teks atau sebuah nama. Misalkan kalau misalkan di Facebook ya, kita misalkan mau login ke dalam akun Facebook milik kita, pastinya kita memasukkan username atau email atau password username, email atau nomor telepon gitu ya. Itu menggunakan input tipe teks ini. Kemudian name-nya itu kita masukin aja username misalkan ya, username ya. Oke. Selanjutnya kita run aja dulu ya, kita buka di browser ya, kita simpan dulu, simpan ctrl+s. Selanjutnya kita klik kanan di bagian file form ini ya di komputer, kemudian open with Google Chrome. Oke. Kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini field text. Tampilannya seperti ini ya, tampilan formnya seperti ini. Jika kita tulis misalkan di dalam form ini, misalkan username gua Zen ya, nama panggilan gua nih ya, seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke materi kedua ya, yaitu field password. Jadi ini sama aja, cuman berbeda di bagian tipe aja. Tagnya semua sama, nggak ada perubahan dimanapun, cuman tipenya aja yang beda. Kalau yang ini kan pakai tipe teks ya. Nanti kalau misalkan untuk field passwordnya, kita itu menggunakan tipe password. Bentaran gua isi BR dulu ya, tag BR nya untuk memberi jarak antara input yang pertama dan input yang kedua. Bikin input ya, input yang baru, kemudian tipenya itu password, kemudian name-nya password, kemudian simpan, kemudian jalanin. Nah, tampilannya seperti ini cuy ya. Tampilannya seperti ini. Terbuatlah di sini dua input ya. Yang pertama itu untuk teks, kemudian yang kedua itu untuk password. Nih ya. Makanya kalau misalkan kita buka Facebook, misalkan kita nulis username dan nulis passwordnya itu tuh seperti ini cara ngebuatnya ya. Untuk ngebuat formnya itu caranya seperti ini. Ini cara dasarnya. Kemudian di bagian materi ketiga itu ada checkbox. Kemudian kita di sini akan belajar tentang checkbox. Checkbox kita rubah dulu judulnya ya, checkbox. Yang berguna sebagai sebuah alat, sebuah apa namanya? Ya, itulah ya. Yang berguna sebagai untuk memilih beberapa pilihan nih. Misalkan gua di sini bikin hobi misalkan ya. Hobi. BR berjarak, kemudian kita berikan input, tag input. Kemudian kita berikan tipenya di sini checkbox. Nah, kemudian name-nya hobi ya. Yang pertama, atau enggak kan gua rencananya di sini akan bikin 3 hobi dan kita itu boleh pilih 2 atau boleh pilih semuanya hobinya. Misalkan 1 di sini ya, name-nya 1 nih misalkan ya. Yang pertama itu misalkan main bola. Kemudian yang di bagian input keduanya main bola, sepeda, bersepeda ya, bersepeda. Hobi yang kedua bersepeda. Input lagi, tipenya checkbox, name 3, kemudian berenang. Ini untuk name-nya gak usah kalian pikirin ya, karena ini nanti hanya sebagai pengenal ketika di backend-nya. Tapi di sini kita belum pelajarin tentang backend-nya, belum pelajarin tentang PHP dan kegunaannya. Gue mau jelasin sedikit ya tentang kegunaan daripada name yang ada di dalam
tag input ini kegunanya adalah sebagai supaya PHP-nya itu ngenal. Misalkan ini gua gua aplikasiin ke tubuh gua nih. Misalkan sekarang gua lagi ngomong, gua itu harus mengingat omongan gua. Pastinya gua misalkan habis ngomong apa, misalkan yang tadi ya, gua ngomong form nih, gua ngomong form. Pastinya gua setelah ngomong form itu pastinya gua ingat. Jadi seperti itu ya kegunaan daripada name ini. Gitu. Nanti supaya PHP-nya itu mengenal, misalkan akan dikoneksikan. Misalkan gua habis nginput nama gua ya, nanti PHP-nya itu akan menampilkan di halaman, misalkan nanti akan ditampilkan di halaman dashboard admin ya, nama gua. Ya pokoknya seperti itulah, nanti kalian tahu sendirilah kegunaan daripada name ini. Cuman gua belum praktekin sih ya. Gua kalau jelasin takutnya belibet. Langsung aja di sini kita save, kemudian kita run ya. Kita refresh. Lihat ya, di sini checkbox, di sini ada hobi, hobinya di sini ada 3 ya. Main bola. Ini sebagai alat untuk memilih aja gitu ya. Kalau checkbox ini, kemudian bersepeda, kemudian berenang. Kita itu bisa memilih beberapa menggunakan checkbox ini. Kemudian selanjutnya kita akan bikin apa nih, radio button ya. Materi selanjutnya yang keempat itu radio button. Jadi kita rubah aja, kita hapus aja yang ini, kemudian ini kita rubah jadi radio button. Oke, kemudian di dalam tag form ini kita akan bikin radio buttonnya, tetap menggunakan tag input ya. Tipenya radio, udah radio doang ya untuk tipe di inputnya. Kemudian namenya itu 1 misalkan ya. Kemudian value-nya L. Rencananya di sini gue bakal bikin pilihan jenis kelamin, misalkan di sini jenis kelamin ya, misalkan laki-laki dan perempuan. Oke, di sini laki-laki, tapi di sini bedanya gue di sini pakai value ya, karena value juga nanti berguna sebagai untuk pengenal aja. Kalau value ini misalkan gue sudah melakukan registrasi misalkan, kemudian gue mau ngedit jenis kelamin, misalkan di di website itu mau ngedit karena ada kesalahan ketika gue milih, misalkan gue ini laki kan, tapi gue kemarin waktu registrasi milihnya perempuan gitu. Tapi kita habis bikin akun Facebook, misalkan gue mau ngerubah jenis kelamin, itu pastinya value sebagai pengingatnya. Nanti value-nya itu akan ditampilkan bahwa gue itu kemarin ada kesalahan milih jenis kelamin, tapi di sini gue bisa rubah. Pokoknya begitulah ya. Kalau misalkan gue jelasin sekarang takut panjang waktunya cuy, lebih baik kita langsung tabrak aja ya. Intinya kita bisa bikin dulu. Untuk mengetahuinya nanti kita bisa amati sendiri gimana kegunaannya. Tipenya tetap radio ya, radio. Kemudian namenya 2, value P, karena yang kedua ini perempuan. Kemudian simpan Ctrl+S, kemudian refresh webnya. Bisa dilihat ya di sini ya, jenis kelamin laki-laki, perempuan. Kita bisa pilih ya, bisa melakukan pemilihan menggunakan radio button ini. Sama sih kegunaannya kayak checkbox. Kemudian selanjutnya text area ya, kita akan bikin form berupa text area. Kita hapus lagi yang ininya. Di dalam tag form itu kita hapus ya semua elemennya, kemudian di H1 kita rubah jadi text area. Kemudian di dalam form ini kita akan bikin, kita tidak menggunakan input, akan tetapi kita menggunakan text area. Oke, kita menggunakan text area ya. Di dalam di dalam pembuka text area itu kita masukin pertama name-nya dulu. Misalkan ini adalah sebuah pesan ya, misalkan pesan
pesan name-nya ya. Kemudian kita akan mengatur calls dan rows-nya. Calls-nya itu adalah lebarnya kayaknya ya. Pokoknya langsung aja isi calls-nya. Calls-nya 50. Kemudian rows itu 5 aja. Kemudian kita refresh. Kita simpan, kita refresh nih halamannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini biasanya digunakan untuk sebagai form pesan. Sebagai form pesan. Untuk mengisi pesan kita. Misalkan kita mau ngirim apa namanya? Mau ngirim pesan ke teman kita, itu biasanya menggunakan text area ini ya. Menggunakan text area ini untuk mengirim pesan. Jadi kita itu bisa bikin pesannya itu sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, dan juga apa namanya, enter di sini kagak terpengaruh tuh ya. Kita bisa membuat enter sebanyak mungkin menggunakan text area ini. Kalau misalkan kita pakai apa namanya, pakai tag input yang biasa, yang input text kayak tadi ya, input tipe teks yang kayak yang pertama tadi di materi pertama, itu tuh kagak bisa semua cuy, terinputnya kagak bisa semua. Karena apa? Karena kalau misalkan kita mau bikin enter ya, jarak baris, misalkan kita mau bikin jarak barisnya itu dia otomatis melakukan input ya, semacam enter untuk mengirim. Itu ya, itu yang menyebabkan kita itu tidak bisa melakukan enter. Jadi makanya kita menggunakan text area ini supaya kita bisa melakukan enter, kayak kita membuat sebuah deskripsi, sebuah cerita misalkan. Yang biasanya kita mau upload status di Facebook itu menggunakan text area ya, supaya kita bisa apa? Kita bebas melakukan enter hingga beberapa baris, mau kita 10 baris, 100 baris, 1000 baris pun nggak berpengaruh itu ya. Oke. Selanjutnya, jika kita sudah tahu tentang text area, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang file upload. Untuk form ini kita akan belajar ya, file upload. Cara mengupload file dari komputer kita, dari HP kita, dari laptop kita ke website. Jadi gini nih cara bikinnya ya. Tag form, di dalam tag form ini menggunakan tag input. Sama ya, menggunakan tag input. Kemudian tipenya file ya. Itu yang membedakan, sehingga kita bisa menginputkan file dari komputer kita, dari HP kita, dari apapun itu ke dalam website. Jadi seperti itu. Name-nya file juga, atau enggak apa, gambar, misalkan kita mau ngupload gambar misalkan ya, pakai ini, pakai tag input, tipenya file ya. Kemudian value-nya nggak ada, ya nggak usah, langsung aja kita save. Kemudian kita refresh. Nah ya, jadi sini ada tulisannya file, pilih file. Tidak ada file dipilih. Misalkan gua di sini pengen upload, satu file yang ada di komputer gua. Misalkan nih video ya, video lah. Nah langsung di sini yang tadi tidak ada file terpilih, tulisannya yang tadi menjadi nama file kita. .mp4 adalah formatnya ya. Jadi seperti itu ya, seperti itulah ya kita bikin form ini. Selanjutnya setelah file upload kita akan pelajari apa lagi? Button control ya. Setelah file upload kita pelajari button control. Oke. Selanjutnya di bagian ini, di dalam tag form ini kita hapus dulu tag inputnya, kemudian kita bikin lagi input baru. Kemudian tipenya untuk kita bikin button control itu adalah submit. Nah seperti ini ya, submit tipenya. Kemudian biasanya sih untuk button begini nggak dikasih name-nya ya, tapi langsung dikasih value-nya. Value-nya misalkan kalau jika kita mau login kan biasanya tulisannya login tuh, jadi tulisannya login. Value-nya tulisannya login. Kalau misalkan kita refresh, jadilah button seperti ini ya. Jadilah button ketika kita ngeklik ya, misalkan kita sudah ngisi username, sudah ngisi password, kalau kita klik button ini otomatis kita langsung login. Jadi seperti itulah. Bisa dibilang ini adalah tombol untuk memulai. Nah, dia akan akan melakukan reload ketika kita klik.
Nih, reload lagi ya. Reload lagi halamannya. Capek nih gue cerita nih. Kemudian terakhir kita akan belajar bikin drop down menu menggunakan form ini. Kita akan bikin drop down menu. Misalkan ada pilihan, misalkan untuk tanggal lahir biasanya itu kan ada pilihannya. Dan developernya sudah nyiapin beberapa tahun, misalkan ada tahun 2000, 2001, 2002, 2003 gitu ya. Itu menggunakan drop down menu ini, drop down menu select ini. Drop down menu. Oke, selanjutnya kita menggunakan anjing lu anak-anak nih, ribet betul. Oke, form. Pakai apa tadi ya? Oh iya, input. Belum input ya. Select. Oke, select. Select. Kemudian untuk memasukkan tahun-tahunnya kita itu menggunakan option ya, tag option ya, tag option. Nih, option value kita tambahin value-nya sesuatu ya, value 2000 misalkan. Kemudian 2000. Selanjutnya option lagi, value-nya kita bikin lagi. Kita bikin 3 aja ya tahunnya supaya lebih cepat aja. Sebetulnya bisa kita bikin banyak-banyak, cuman supaya nggak nggak lama aja. Kemudian yang terakhir 2002. Oke, jika sudah seperti ini coba kita simpan, kemudian kita jalankan. Ya. Nah, di sini 2000 ya. Tampilannya di sini 2000. Kalau kita klik, kita bisa melakukan pilihan ya. Mau tahun berapa kita pilih, terserah ya. Misalkan di sini kita mau melakukan tampilannya, kan tadi kan defaultnya, coba kita refresh lagi. Nih, tampilan defaultnya itu 2000. Coba kalau misalkan kita rencananya mau jadikan tampilan defaultnya itu 2001. Jadi kita tulis di sini di bagian ujung daripada tag pembuka untuk option ini, kita isi selected. Nah, selected ya. Simpan, kemudian kita refresh. Jadi di sini 2001. Jadi paham kan sampai sini ya? Pastinya paham lah, meskipun gua agak belibet, tapi setidaknya gue jelasin ini kalian insya Allah paham. Oke, terima kasih semuanya telah menonton channel ini. Jangan lupa di like dan juga jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.